Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hendy Kurniawan di Bincang Tribun Jogja. Kali ini spesial kita akan membahas apa urgensi dan yang akan dihasilkan dari retret para kepala daerah yang dilakukan di Magelang. Kali ini saya sudah bersama Profesor Yuli Qodir, pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Benar sehat, Mas? Alhamdulillah. Baik, Prof. Alhamdulillah. Ya lama ya nggak ketemu. Iya. Retret pertama saya diundang juga. Betul, waktu kabinet. Betul, waktu Ya. kabinet. Sekarang retret lagi, Prof. Oke. Tapi kepala daerah. Kepala daerah. Tempatnya sama ya. Tempatnya sama, masih di Akmil dengan peserta 450 kemarin tambah 17 tadi malah. Dari 467 masih sisa beberapa Belum datang. kepala daerah dari PDIP ini yang kita belum datang. Nah, Prof, dari pandangan Prof Yuli ini, seberapa urgent sih, Prof, retret untuk para kepala daerah ini? Di tengah isu, bukan isu lagi sih, Efisiensi. program efisiensi yang dilaksanakan pemerintah, 13 miliar, Prof, anggarannya. Ya, baik. Terima kasih para pemirsa pendengar semua. Waktu retret untuk para menteri saya kemukakan, ya kalau niatnya adalah penyamaan persepsi tentang visi, misi, program presiden, karena para menteri adalah pembantu langsung presiden, mudah-mudahan ini sesuatu yang baik. Tetapi ternyata sudah di retret pun, beberapa menteri di tengah jalan 3 bulan diganti. Sudah diganti langsung itu. Ada Pak Menteri Pendidikan langsung diganti. Menteri yang jangan tuh? Menteri Pendidikan. Sekarang menterinya katanya orang Muhammadiyah. Saya tidak akan mengomentari itu. Nah, waktu itu saya bilang, ya kalau memang dalam rangka penyamaan visi, misi, program, biar mereka efisien, biar mereka itu bisa berjalan bersama, mungkin ini sesuatu yang bagus. Nah, sekarang adalah kepala daerah yang berlatar belakang berbagai macam partai politik yang bukan hanya partai dari presiden dan juga wakil presiden. Bahkan sekarang wakil presiden nggak punya partai kan, karena kemarin sudah diberhentikan dari PDIP. Sementara presidennya dari Gerindra. Nah, kepala daerah yang datang ke situ adalah kepala daerah yang berlatar belakang multi partai. Ada dari Golkar, ada dari Gerindra, ada dari Demokrat, lalu kemudian ada dari Nasdem, lalu kemudian belakangan ada dari PDIP. Padahal kita tahu kemarin ada juga mungkin dari PKS ya, atau pengusungnya PKS. Padahal kita tahu PKS, Nasdem dan PDIP mengatakan kami akan menjadi oposisi di luar. Tapi ternyata ini adalah oposisi di kabinet. Nah, karena ini mengatakan kami akan menjadi oposisi walaupun bukan di kabinet, apa tidak ada kecanggungan? Itu loh maksud saya. Apa tidak canggung? Ini yang mengundang adalah Kementerian Dalam Negeri. Yang Kementerian Dalam Negeri berada di bawah presiden dan presidennya adalah dari Gerindra. Sementara menterinya ini ya walaupun tidak dari Gerindra, lebih dekat lah secara emosional dengan presiden yang dari Gerindra. Sementara dia akan membuat visi misi, menyampaikan penyamaan persepsi tentang daerah-daerah ke depan di bawah orang yang di bawah kendali presiden yang dari Gerindra. Saya kok merasa soal efektivitas bahwa ini adalah dalam rangka penyamaan persepsi seperti komentar kemarin saya dengar di televisi bahwa ini adalah penyamaan persepsi seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, gubernur, bupati, wali kota. Agak sulit diterima dengan akal sehat saya gitu. Kecuali ini adalah ya tadi mau menteri saja yang tadinya katanya menyamakan persepsi yang itu jelas di bawah kendali langsung presiden aja ternyata bisa tidak sama, apalagi ini dari multi partai politik. Yang dugaan saya mereka sudah punya agenda masing-masing untuk dirinya sendiri atau untuk daerahnya sendiri atau untuk kepentingan politiknya sendiri besok setelah 5 tahun gitu. Apalagi kemudian ini isunya adalah dalam rangka efisiensi anggaran karena negara mengalami kekurangan atau keminiman budget. Mengumpulkan banyak orang di situ dengan biaya yang cukup besar
dan kemudian mereka akan pulang ke daerahnya masing-masing, memimpin daerahnya masing-masing, sudah punya program sendiri, sudah punya program partai, sudah punya program daerah, dan ada keinginan yang tentu menurut hemat saya, kita sudah banyak tahu, masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kalau sudah 5 tahun biasanya mereka punya agenda masing-masing. Maka menurut saya efektivitas tentang argumen bahwa ini biar ada persamaan presiden di Kemendagri agak sulit menurut saya. Asta cita itu yang ingin disampaikan. Salah satunya kan aksa cita, ya. Aksa cita itu kan presiden. Aksa cita presiden. Nah, padahal tadi saya kemukakan, ini kan bukan semuanya kepala daerah dari gitu. bukan hanya soal pembantunya presiden. Ini adalah bukan dari partai politik yang sama gitu. Kalau partainya sama semua. Jadi kalau mau begitu ya harusnya dari partai yang sama saja. Oh ini yang Gerindra dipanggil, kasih tahu. Ini cita-cita ini begini, 1, 2, 3, 4. Nah ini partainya banyak ya. Tadi saya sebutkan, mereka punya program di tingkat daerahnya masing-masing, mereka punya program di tingkat partainya masing-masing, dan jangan lupa mereka punya program di dirinya masing-masing. Agenda 5 tahunan perubahan atau pemilihan kepala daerah. Jadi ini agak berat menurut saya. Dengan dikumpulkannya mereka di Akmil Magelang. Ya orang akan mengatakan, menduga-duga secara politik, wah ini besok untuk pemenangan kembali 2029 atau ini nanti untuk mengusung calon yang dicalonkan oleh presiden ataupun wakil presiden atau presiden yang sebelumnya untuk 2029. Tapi pertanyaannya adalah, loh di Indonesia itu yang namanya politik itu gampang sekali yang namanya amnesia. Ya, sekarang dicalonkan oleh siapa, besok kemudian berbeda kok. Enggak, saya dulu enggak, kalau saya di sana ya biasa saja. Sekarang saya pindah partai, saya sekarang pindah gerbong. Di Indonesia itu biasa sekali begitu. Jadi menurut saya kalau kemudian ini biar cita-cita Pak Mendagri bisa tercampaikan 2029, menurut saya agak terlalu tergesa-gesa menurut saya. Ya mungkin Pak Mendagri kepengin ya 2029 maju, apakah jadi wapres atau jadi presidennya. Tapi dengan mengumpulkan kepala-kepala daerah yang baru saja dilantik gitu ya, malakan ya, akan dilantik atau baru dilantik gitu ya saya. Udah dilantik. Ya baru saja dilantik kan, baru saja dilantik, langsung dikirim ke. Baru saja dilantik tanggal berapa kemarin 20. Itu 20, lalu 21. Kemudian 21 supaya berangkat. Ya orang tentu saja membaca, wah ini kelihatannya agenda Kemendagri nih untuk mengamankan posisinya atau mengamankan besok yang agak jauh. Ya orang menduga begitu boleh juga. Cuman kemudian saya nggak yakin loyalitas kepala daerah ini yang banyak itu nanti kemudian misalnya memudahkan, melempangkan cita-cita Mendagri ataupun presiden yang sekarang ini. Menurut saya agak sulit. Banyak yang, ya ini dugaan ya, bahwa apa yang dilakukan presiden dalam hal ini, dan pemerintah pusat kepada para kepala daerah adalah wujud upaya pengembalian metode sentralistik di tengah. Ya tempatnya di Magelang Akmil, ya. Yang lalu saya sudah kemukakan. Lah, retreat, kenapa dipilihnya di Akmil? Akmil bagaimanapun adalah alumni Pak Prabowo. Ya. Dan sekarang kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menolak bahwa banyak keterlibatan mantan jenderal, mantan panglima, lalu kemudian mantan aktivis tentara yang masuk menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo ataupun staf yang tidak menteri tapi tentara aktif malah. Ya ada yang aktif juga malahan itu dia bagian dari Pak Prabowo. Orang mengatakan wah ini adalah cara mengembalikan seperti zaman Pak Soeharto, ya sangat masuk akal. Satu tempatnya jelas ini punya tentara, padahal tidak semua kepala daerah berlatar belakang tentara. Mayoritas enggak mungkin. Ya kan, mayoritas mungkin sipil. Loh, orang datang ke situ, di mana di situ adalah memang tempatnya satu tempat pendidikan khusus untuk tertentu. Datang ke situ saja sudah tidak dengan perasaan nyaman secara psikologi. Ya. Datang ke sini, wah ini punya Muhammadiyah ini. Wah jangan-jangan nanti saya kalau di sana ngomong salah sedikit menjadi masalah. Ini tempatnya NU. Jangan-jangan kalau saya ngomong sedikit salah. Ini nanti jadi bahan teriakan. Sama di situ.
Apalagi nanti kalau yang menyampaikan materi atau menyampaikan visi, misi dan segala macam adalah satu dari kalangan dari kalangan militer. Yang kedua semuanya dari lingkungannya Pak Prabowo atau kementerian. Ya orang terteror. Kenapa sih misalnya tidak di tempat yang disebut saja adalah ya misalnya milik Pemda, misalnya begitu. Pemda yang mana atau pusat lah katakan. Atau miliknya pusat, tempat pelatihan gitu, misalnya begitu. Kan lebih netral. Nah, ini dari tempat saja tidak netral. Jadi kalau mengatakan ini disiplin katanya, Prof. Pendisiplin. Memang kalau tidak di tempat polisi atau militer orang tidak disiplin gitu ya. Enggak bisa begitu dong. Di perguruan tinggi banyak orang disiplin, kan? Di masjid, di musola orang itu masjid kan bukan tempat militer. Betul. Orang kalau sholat imamnya ruku, makmum juga harus ruku. Di sini nggak boleh ngerokok. Nah, kita di sini nggak ngerokok. Ya itu dia ini bukan tempat tentara. Toh nggak ada yang ngerokok juga kan? Nggak ada yang ngerokok gitu. Jadi tidak ada urusannya bahwa ini kalau di tempat tentara nanti untuk disiplin enggak. Kalau untuk katakanlah latihan baris berbaris, iyalah. Tentara, polisi jauh lebih hebat daripada sipil, mungkin iya. Karena kapasitasnya di situ. Ya karena memang kerjaannya tiap hari begitu. Lah kalau mereka disuruh mengerjakan yang lain seperti para dosen saat ini belum tentu juga bisa. Jadi menurut saya kalau alasannya kalau di tempat tentara, di tempat militer, di tempat polisi agar disiplin, menurut saya kok itu mengada-ada alasannya. Kalau menurut saya. Tapi kalau kemudian ada dugaan ya, kalau saya sih merasa ini sudah menteror secara psikologi orang yang datang ke situ. Wah ini di tempatnya pendidikan tentara, Pak Prabowo juga iya. Juga ini nanti akan di-training oleh si ini, yang semuanya dari kementerian, yang di bawahnya Pak Prabowo semua. Itu juga Pak Kepala Daerah nanti akan ngomong yang agak galak-galak, kritis, dugaan saya kok nggak pada berani. Jangan-jangan malah dianggap tidak lulus. Bahaya sekali. Ini gini, wah Anda ini gimana tidak loyal, bahaya gitu. Kalau sampai ada skor lulus tidak lulus, jangan-jangan yang kritis-kritis nanti nggak lulus, gitu kan? Ini Prof, saya bacakan agenda Senin 24 Februari. Hari ini ya. Hari ini. Mulai dari pagi standar ya, senam pagi, persiapan makan pagi, apel dan lain sebagainya. Masuk ke materi. Jam 8 tadi, visi misi program prioritas dan program hasil terbaik cepat Presiden oleh Mensesnek. Terus jam 9 sosialisasi RPJMN 2529 oleh Menteri BPN Kepala Bappenas. Jam 1 Astacita pertama oleh Menko Polkam. Terus sore nanti Astacita kedua oleh Panglima TNI. 18.30 Astacita ketiga oleh Menko Bidang Pertanian. Kalau melihat materi itu kan bagian dari indoktrinasi. Dalam tanda kutip, ya ini tentu saja adalah indoktrinasi untuk para kepala daerah. Loh, bahwa para kepala daerah itu supaya ikut membantu melancarkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah pemerintah pusat, saya setuju. Tapi kan tidak semua kepala daerah itu, atau antara kepala daerah ini kan berbeda-beda wilayah, kondisi, situasinya berbeda. Jadi untuk di daerah Jakarta tentu berbeda dengan Medan. Medan tentu berbeda situasinya dengan dari Papua. Lalu kemudian itu adalah penyamaan persepsi, penyamaan visi dan misi. Lah, kalau begitu harus sama dong penyelesaian antara masalah yang di Jakarta dengan yang di Jakarta, dengan yang di Medan, dengan yang di Papua. Padahal fakta lapangannya itu berbeda. Apa yang terjadi di Yogyakarta mungkin tidak seberat yang terjadi di Papua. Apa yang terjadi di Aceh mungkin tidak seberat dengan apa yang terjadi di Bengkulu. Atau apa yang terjadi di Lombok mungkin tidak sesulit yang terjadi di NTT, misalnya dalam hal pertanian. Nah, kalau kemudian ini semuanya adalah blueprint begini, ya itu kan bagian dari indoktrinasi yang itu dulu sebetulnya mengalami kegagalan. Terjadi kan dulu kan? Dulu terjadi begitu dan gagal kan? Karena semuanya harus sama. Lah, ketahanan pangan. Tadi kebetulan kami ada ujian tentang kedaulatan dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu orang bisa bertahan dengan makan itu kalau di Papua bukan jagung, bukan beras. Kenapa semuanya harus jagung dan beras? Itu jelas. Konteksnya berbeda. Papua itu ya sagu, Papua itu ya ubi. Kenapa harus semua tanam beras? Kenapa harus semua makan jagung? Oke. Lalu
NTT. Lah NTT hujan aja agak sulit. Sering tidak hujan ada banyak. Lah kalau suruh nanam padi jagung kayak di Jawa begini, ya hancur. Maka kelaparan terjadi di sana. Jadi kalau ini adalah penyamaan persepsi dalam hal pertanian yang itu artinya harus sama, maka itu akan gagal. Lalu kemudian pertahanan atau keamanan. Keamanan yang ada di Papua dengan yang di Yogyakarta atau yang ada di Medan dengan yang di Jogja itu berbeda. Orang membaca berita di dalam medsos ataupun online. Di sana banyak sekali begal, di sana banyak sekali macam-macam mafia ini dan itu. Di Yogyakarta biasa-biasa saja. Klitik di sini. Nah, ini klitik biasa ditakut-takuti sedikit pakai pistol sungguhan udah takut, ya kan? Kalau di Medan sana berita televisi tidak. Kamu nakutin pakai pistol, sana udah nembak duluan pakai pistol betulan, kan gitu. Jadi tidak bisa bagian pertahanan keamanan untuk satu daerah atau satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia itu berbeda. Tapi kalau secara keseluruhan ini adalah dalam rangka mempertahankan ideologi negara, oke saya setuju. Tapi tidak lewat Tapi kepala kan daerah bukan dong. lewat kepala daerah, itu lewat Lemhanas yang kemudian untuk para tadi militer yang sifatnya adalah instruksional, polisi yang sifatnya instruksional. Dari pusat sampai daerah itu sama kan? Teritorial kan gitu. Teritorial. Diturunkan ke teritorial. Itu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya kalau dipaksakan harus sama akan mengalami kegagalan sebagaimana yang terjadi pada era Pak Harto. Dan puncaknya adalah 98 Pak Harto dipaksa turun. Padahal dulu zaman Orba banyak kepala daerah dari militer, Prof. Dari militer dulu tidak berani ngomong karena tadi kalau yang kritis segala macam diberhentikan, dipindah tempat. Nah sekarang orang berani. Kenapa dulu tidak berani ngomong dan segala macam gampang sekali pindah tempat? Media tidak seperti sekarang. Media luar negeri ataupun media dalam negeri. Sekarang media apa saja ada. Begitu aneh-aneh gitu di video, dikirim habis. Gitu loh. Itu contohnya. Jadi unsur untuk memaksakan satu visi, satu misi untuk semua, kemungkinan kegagalannya jauh lebih besar daripada sebetulnya bukan itu. Kalau saya begitu. Tapi kalau untuk ini ada beberapa karakteristik yang berbeda dan kemudian diselesaikan dengan cara yang berbeda, memberikan peluang, kesempatan kepada masing-masing kepala daerah untuk inovasi, untuk inovatif, untuk kreatif, menyelesaikan masalah. Tidak sama antara Papua dengan Pulau Jawa, maka itu lebih baik daripada semuanya harus dengan standar yang sama. Lalu apa yang akan dibawa oleh para kepala daerah ketika pulang? Ya, kami di sana ya senang-senang aja, diam-diam aja, karena tidak akan ada yang berani kritis. Dugaan saya begitu. Artinya pulang nggak bawa apa-apa nih? Ya, istirahatlah di situ, namanya juga retreat kan. Oh iya, harusnya namanya juga retreat kan, istirahat. Tapi berdekatan diri kepada Tuhan kan gitu. Ya, retreat kan gitu. Retreat kan memang istirahat, menenangkan diri. Menenangkan diri. Maka hampir sana nanti diskusi yang serius tidak akan terjadi. Iya. Namanya judulnya tadi retreat kok. Iya. Retreat memang menenangkan diri, berpikir dan berzikir. Ya. Pulang ya sudah. Gimana kemarin? Ya gitu-gitu aja. Nah, gitu. Lalu apa yang didapat rakyat terusan, Prof? Mereka nggak dapat, ya memang nggak dapat apa-apa. Kan hampir selalu begitu. Tapi ada kepala daerah yang mungkin inovatif. Dan inovatif itu tidak perlu dikumpulkan semacam itu kalau saya. Ya. Dulu ada kepala daerah yang sangat inovatif. Namanya Fadil Muhammad. Sangat inovatif. Saya datang ke sana pernah ketemu dengan beliau waktu beliau menjadi gubernur. Maka Sulsel ya? Ya, di Gorontalo. Oh, Gorontalo. Di Gorontalo. Dulu kan itu pecahan dari Manado ya. Iya, no. Jadi ini gubernur yang sangat inovatif. Dia membuat kebijakan sendiri dengan istilah, ya ini harusnya yang sekarang ini. Dalam beberapa literatur itu, pemerintahan daerah itu harusnya menggali apa yang disebut kearifan atau kecerdasan lokal. Tadi itu kenapa? Karena Papua itu berbeda dengan Jawa. Makan di Pulau Jawa ini adalah jagung. Kalau orang Jawa sudah makan roti 4, itu tetap belum makan. Karena belum makan nasi. Gitu loh. Nah jangan-jangan sebetulnya orang Papua bukan. Kami belum makan kalau belum makan ubi. Kami belum makan kalau kami belum makan sagu. Lah, masa itu mau sama? Maka ini disebut kecerdasan lokal, bagaimana mengolah tentang kekayaan-kekayaan di tingkat lokal untuk dibawa mensejahterakan, dibawa untuk membuat warganya, masyarakatnya itu jauh lebih baik. Lah kalau harus semuanya sama, ini menurut saya menghabiskan waktu dan tenaga plus uang. Pasti.
Kalau dari perspektif politik, apakah bakal ada keuntungan yang didapat, entah itu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan adanya retret ini? Politik ya ini, Pak. Secara politik tadi itu, tentu orang boleh menduga. Kayak saya pun menduga kan, wah ini dalam rangka mengamankan posisi menuju 2029. Ini dalam rangka tidak terjadi pemberontakan atau tidak terjadi pembangkangan atau tidak terjadi perlawanan dari para kepala daerah. Karena datang ke situ, saya tadi sudah sebut, datang ke situ sudah terancam duluan. Secara psikologis ya? Secara psikologis gitu loh. Tadi Anda datang ke sini. Instalasi militer kan gitu? Nah, iya, Anda datang ke sini ini punya Muhammadiyah. Wah, di sana ditulis dilarang merokok, padahal sampean semua ahli rokok. Ahli rokok. Orang NU nih, Pak. Bahaya ini. Piye iki? Wah, kalau merokok nanti ditegur. Kalau nanti, wah jangan-jangan di sana semuanya harus assalamualaikum. Nah gitu-gitu. Maka ya sudahlah, standarnya menjadi turun. Sudah saya mau menurunkan apa yang saya miliki semua. Nah, kalau begitu, lalu dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa. Rakyatnya dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa juga. Lalu kemudian secara politik yang mengundang tentu mendapat keuntungan karena dia merasa di atas, dia superior daripada yang diundang. Yang diundang itu walaupun kepala daerah berada sebagai orang yang inferior. Dia tidak akan berani melawan apa yang dikemukakan, apalagi melawan, kritis saja dugaan saya tidak berani. Kepala-kepala daerah yang gencar-gencar, ini nanti sampai situ ya paling belembem. Maka secara keuntungan politik yang mengundang, baik itu presiden, para menteri mendapatkan keuntungan. Kalau nanti bisa diorganisir, siapa tahu nanti bisa menjadi teman untuk para menteri yang mengundang ini, dan kemudian para kepala daerah, kemudian saling berkomunikasi untuk maju lagi 5 tahun yang akan datang. Itu secara politik. Tapi itu artinya pribadi-pribadi, bukan ke rakyat, bukan ke Indonesia secara keseluruhan, pribadi-pribadi. Keuntungan politiknya, pribadi para kepala daerah, pribadi para menteri, dan juga presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang sekarang mengundang para kepala daerah, walaupun dari berbagai macam partai politik. Apa yang perlu disikapi dalam hal ini untuk warga di setiap daerahnya masing-masing gitu? Ya satu, warga masyarakat sipil yang bukan pejabat, yang bukan pemerintah, yang bukan kepala daerah, melakukan pengawasan kepada para kepala daerah yang sudah diundang. Biasanya bilang, kemarin diundang ngapain di sana? Itu kan pengawasan dalam hal programnya. Boleh dong digugatkan gitu ya? Nah iyalah, gimana lah kemarin katanya sudah ini begini begitu. Kami kan kemarin memilih Anda. Apalagi kemarin sudah dibuat begini-begini. Masa programnya tidak jelas? Yang kedua, pengawasan keuangan. Kan? Lalu yang ketiga, ya tentu saja memanfaatkan media. Kalau saya pengawasan macam-macam menggunakan media. Media dimanfaatkan. Dalam tanda kutip ya, memanfaatkan itu ya masyarakat kita dididik supaya berani ngomong ke media. Kan sekarang walaupun ada ancaman undang-undang ITE. Nah, kan kalau kita mengkritik berbeda dengan kita membenci. Saya mengkritik Anda ini programnya kurang bagus karena 1, 2, 3, 4. Itu kan berbeda dengan orang saya nggak suka you punya program. Apa itu? Itu kan beda, gitu loh. Jadi ini mengkritik lalu kemudian memberikan masukan. Membenci itu berbeda. Membenci itu memang tidak suka, gitu. Nah ini bukan tidak suka, tapi ini mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah ataupun pemerintah dan perlu disampaikan ke media. Itu menurut saya bukan bagian dari yang kemudian bisa dijatuhkan pelanggaran atau undang-undang ITE kepada orang yang mengkritik. Selama ini mengkritik itu sama dengan membenci orang. Mengkritik itu sama dengan tidak menyukai seseorang. Bukan kalau saya. Mengkritik lalu kemudian memberikan ya semacam solusi atau memberikan semacam alternatif tentang pemikiran, menurut saya itu sesuatu yang penting dilakukan. Nah, kalau begitu bisa berjalan ya masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Tapi kalau udah begitu kepala daerahnya ndablek ya emang sulit mendapatkan manfaat. Apalagi menuju kemakmuran bersama, itu sulit sekali. Yang diinginkan kan menuju kemakmuran bersama, itu sulit menurut saya. Artinya kesimpulan kita sepakati bahwa apa yang terjadi di Magelang, bekal yang akan dibawa pulang ke daerahnya masing-masing. Belum begitu jelas kalau saya. Belum begitu jelas. Dan bagi masyarakat,
Ya. Tuntutlah itu. Ya. Gugatlah itu. Betul. Digugat dengan cara tadi pengawasan. Lalu kemudian sampaikan kepada media, kepada publik. Nah, itu kalau saya. Siap. Iya. Prof Juli. Baik, terima kasih sekali waktunya buat ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, sukses terus, Bos. Amin. Terima kasih. Saya mohon maaf mungkin terlalu galak ya, karena tidak masuk yang di retreat. Maaf sekali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu teman-teman. Kita ketemu lagi bersama saya di Bincang Redaksi berikutnya. Assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.